Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pada kalian semua di belakang saya ini merupakan suatu tanaman yang pernah berjaya sekitar beberapa tahun yang lalu, di mana tanaman ini buahnya per kilogramnya itu bisa dihargai Rp100.000. Nah, tanaman apakah ini? Mari kita saksikan video saya berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu klik like dan juga subscribe bagi yang belum subscribe, untuk bisa tetap terupdate dengan video-video saya yang terbaru. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa tanaman ini beberapa tahun yang lalu itu pernah berjaya. Jadi tanaman ini dulu buahnya, jadi buahnya seperti ini bisa dihargai per kilogramnya itu adalah Rp100.000. Nah, tanaman ini biasanya dinamakan dengan tanaman cabai jamu, atau beberapa orang ini menyebutnya sebagai tanaman cabai Jawa. Nah, baik, mari kita lihat. Nah, lebih dekat lagi kita lihat untuk tanaman cabai jamu atau cabai Jawa seperti ini, tanamannya ini merambat. Jadi bisa merambat pada, kalau ini kebetulan di tempat saya ini saya rambatkan pada dinding. Jadi ini dinding pagar, ini kita rambatkan jadi bisa merambat. Tetapi biasanya beberapa petani itu membudidayakan tanaman cabai jamu itu dengan cara dirambatkan pada pohon hidup. Nah, seperti berikut ini beberapa contoh untuk pohon hidup yang dijadikan sebagai tempat merambat untuk tanaman cabai jamu. Kita lihat tanaman cabai jamu ini secara dekat. Jadi untuk buah yang sudah matang itu seperti ini. Nah, ini buah yang sudah matang. Jadi ini siap dipanen. Kemudian untuk buah yang siap dipanen yang matang ini nanti dikeringkan. Jadi yang dihargai Rp100.000 itu adalah buah yang sudah berbentuk buah kering. Jadi buah cabai jamu ini itu nantinya akan dikeringkan dulu lah. Bagaimana cara mengeringkannya? Misalnya ini kita panen ya, seperti ini. Nah, seperti ini demikian juga. Nah, ada beberapa ya yang seperti ini kita panen. Yang contohnya seperti ini kita panen. Sebelum kita keringkan, biasanya ini kita rendam di dalam air panas selama kurang lebih 10 menit. Jadi direndam dalam air panas selama 10 menit. Kemudian setelah itu kita jemur pada terik sinar matahari. Nah, dengan direndam terlebih dulu pada air panas, maka cepat sekali dia menjadi kering. Ya, jadi dia tidak busuk, sehingga nantinya tanaman cabai ini bisa kita simpan, bisa kita jual dalam bentuk kering. Sementara untuk tanaman cabai jamu ini, untuk buahnya yang masih muda itu seperti ini. Jadi ini yang masih muda. Nah, seperti ini masih warnanya hijau. Seperti ini yang masih muda atau yang masih masih kecil ya, ini seperti ini, contohnya seperti ini. Jadi untuk tanaman cabai jamu ini bisa berbuah sepanjang musim. Jadi ini tidak mengenal musim. Jadi bisa berbuah sepanjang waktu. Nah, mari kita lihat terus ya. Jadi tanaman cabai jamu ini kalau kita kita rambatkan pada media, misalnya ini pada tembok pagar, ini bisa terus jadi berkembang terus ya, bisa mungkin nanti bisa memenuhi ini. Jadi kalau di sana ya ini masih kosong, itu nanti di sini akan terus dia akan menjalar ke sini, akan memenuhi tembok dinding ini ya, dinding pagar ini. Nah, sehingga nantinya ini akan penuh ya. Dan mudahnya lagi untuk perawatan daripada cabai jamu ini cukup mudah sekali ya. Jadi ini ya, untuk pemupukan ini mungkin ya hanya tidak terlalu memerlukan banyak pupuk.
syukur-syukur kalau bisa secara rutin, misalnya 3 bulan sekali kita beri pupuk lengkap, misalnya pupuk NPK. Sementara untuk perkembangbiakannya atau perbanyakan tanamannya ini sebenarnya ya cukup mudah lah, cukup mudah. Misalnya ini, jadi untuk tanaman cabai jamu ini kan berruas-ruas seperti ini. Nah, jadi berruas-ruas seperti ini. Misalnya ini kita potong ya. Jadi ini bisa ditunjukkan. Ya, ini ada ruas-ruas. Ini langsung kita tanam pada media tanah. Itu nanti bisa tumbuh lagi, bisa tumbuh. Atau kalau memang ingin yang lebih cepat lagi, mungkin bisa kita cari yang ada akarnya seperti ini. Mungkin bisa ditunjukkan ini. Nah, ini lebih dekatkan lagi ini. Jadi ini ada akarnya. Kalau ada akarnya ini akan lebih cepat lagi untuk tumbuh menjadi tanaman cabai jamu yang baru. Selain dengan cara batangnya ini stek batang, dengan cara ruas-ruasnya ini, mungkin kita juga bisa memperhatikan ini ke bawah. Coba kita ke bawah. Jadi di sini untuk tanaman cabai jamu itu juga ada dia yang yang merambat pada tanah. Ini kemungkinan ini juga sudah ada akarnya. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan yang di tanah ini banyak sekali akarnya. Ini kita ambil, kemudian kita tanam pada media tanah yang ada di polybag. Ini juga sudah bisa tumbuh, malah lebih cepat biasanya seperti ini. Biasanya tanaman cabai jamu itu kalau merambat di tanah itu jadinya seperti ini. Nah, ini adalah tanaman cabai jamu yang merambat di tanah. Mungkin bisa di zoom ya. Nah, ini jadi seperti ini, dia merambat di tanah. Kalau merambat di tanah, maka dia banyak sekali akarnya. Nah, akar yang ada di tanah ini banyak sekali. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalnya kita potong, kemudian ini kita tanam pada media polybag, kemudian ini demikian juga karena sudah ada akarnya, maka dia akan dengan cepat akan tumbuh menjadi tanaman cabai jamu yang baru. Mari kita lihat lagi. Jadi ini contohnya yang lain yang saya rambatkan tanaman cabai jamu ini pada pagar. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, ini mari kita lihat ke sini lagi. Jadi mudah sekali untuk tumbuh tanaman cabai jamu ini. Ini sangat mudah. Nah, mari kita lihat lagi ke sini. Nah, jadi ini buahnya mulai banyak ini ya. Jadi mulai banyak berbuah. Nah, seperti ini. Kemudian mari kita lihat lagi sampai ke sini. Nah, ini. Nah, untuk tanaman yang ini, yang masih baru. Jadi yang masih baru tumbuh. Jadi dia sudah bisa merambat seperti ini dan mulai berbuah. Ya, jadi mulai berbuah. Ini contohnya seperti ini. Ini mulai belajar berbuah. Nah, jadi ini mulai ada buahnya. Ini demikian juga. Ini juga sudah sudah matang. Nah, demikian juga ini. Nah, dan dia akan terus merambat ke atas. Kalau misalnya di situ ada ada pohon, nah dia bisa merambat ke atas pohon sana. Jadi merambat terus ke atas mengikuti batang pohon. Nah, sehingga sebenarnya tanaman cabai jamu ini hampir sama juga dengan tanaman sirih. Sehingga dia bisa merambat terus mengikuti apa yang dia tumpangi gitu ya. Misalnya kalau ada yang ditumpangi itu adalah pohon, maka dia akan terus merambat ke atas mengikuti pohon tersebut. Sesuai dengan namanya cabai jamu, tentunya buah cabai jamu ini bisa juga atau memang sebagai bahan dasar untuk membuat jamu. Nah, ini kebetulan ya ini memang namanya saja cabai jamu, oleh karena itu ya memang ini digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat jamu. Tentunya khasiatnya sangat banyak sekali. Salah satu yang paling utama, khasiat daripada cabai jamu ini adalah meningkatkan sistem imunitas pada tubuh manusia. Selain meningkatkan sistem imunitas pada tubuh manusia, cabai jamu ini biasanya juga banyak sekali manfaatnya. Biasanya digunakan untuk salah satunya meredakan sakit gigi, mengobati
sakit mah, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat yang terkandung di dalam buah cabai jamu ini. Oleh karena itu tidak ada salahnya misalnya kalian ingin membudidayakan cabai jamu ini hanya untuk kepentingan jamu secara pribadi di rumah, bisa membudidayakan dalam bentuk ya bisa ditanam di pagar-pagar rumah dan lain sebagainya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan juga bisa kita budidayakan secara komersil alias secara besar ya. Tetapi sayangnya untuk cabai jamu ini saat ini harganya itu anjlok. Kalau di tempat saya ini sekitar 3 tahun yang lalu harga cabai jamu kering ini bisa mencapai Rp100.000. Tetapi saat ini hanya sekitar ya paling tinggi itu hanya sekitar Rp30.000 untuk cabai jamu kering. Di mana cabai jamu kering ini ya bisa kita dapatkan dari 3 kg cabai jamu basah. Jadi misalnya ini yang masih basah, ini 3 kg, kita keringkan, ini nanti bisa kita dapatkan 1 kg cabai jamu kering. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, misalnya kalian semua itu minat, ya silahkan ya dibudidayakan cabai jamu ini di rumah kalian. Nah, ini dengan sangat mudah kita budidayakan, tidak perlu perawatan yang ekstra. Nah, demikian itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video saya ini, silahkan klik like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan akhirnya sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya.